exposure ini, exposure valuta asing ya, foreign exchange ini terjadi karena adanya fluktuasi atau ketidakpastian dari harga valutanya. Bisa apresiasi, bisa depresiasi, ya. Jadi exposure ini sebenarnya resiko ya, ukuran dari suatu resiko yang dihadapi karena adanya perubahan nilai tukar atau kurs mata uang ya. Kemudian kalau minggu kemarin exposure transaksi itu lebih fokus pada perubahan yang terjadi dari hutang dan piutangnya, ya, sehingga dengan perubahan valuta asing tersebut bisa mengakibatkan perubahan terhadap utang maupun piutang. Sehingga beberapa perusahaan melakukan cara-cara agar utangnya nggak jadi makin besar atau piutangnya yang diterima nanti nggak jadi kecil. Ingat ya, kemarin caranya dengan apa? Dengan apa? Kan tugasnya kemarin udah. Hedging ya, Bu. Betul, dengan hedging ya. Hedging atau lindung nilai merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi ya resiko yang terjadi karena perubahan kurs ini ya. Kemarin ada beberapa ya teknik hedging yang bisa dilakukan, bisa hedging future, bisa hedging forward, hedging apa lagi? Pasar uang ya, hedging opsi, bisa opsi call, bisa opsi put, dan atau mungkin nggak melakukan hedging boleh ya. Kemarin ada beberapa teknik pilihan ya, karena kan hedging juga walaupun bisa melindungi dari exposure transaksi, tapi ada cost-nya juga, ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan harus menghitung ulang apakah benar perusahaan perlu hedging ataukah enggak gitu. Karena tadi nggak selalu menguntungkan juga, ada cost yang harus dibayar ya. Nah, mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang nggak perlu hedging, contohnya kemarin sudah kita contohkan, misalnya terkait dengan valuta asingnya mungkin nggak terlalu fluktuatif ya. Kita berhubungan dengan valuta asing yang nggak terlalu fluktuatif, nggak terlalu naik turunnya, nggak terlalu tajam, lebih stabil, relatif lebih aman, sehingga perusahaan nggak perlu melakukan hedging ya. Atau mungkin perusahaan sudah punya banyak anak cabang-cabangnya di banyak negara, karena dengan memiliki cabang-cabang di banyak negara itu merupakan salah satu cara juga untuk mengurangi fluktuasi resiko dari fluktuasi nilai tukar ini ya. Jadi dengan anaknya banyak di banyak perusahaan, di banyak negara, itu merupakan salah satu cara diversifikasi ya, ini menyebar resiko ke beberapa negara. Bisa jadi di satu negara mata uangnya depresiasi, bisa jadi di lain negara mata uangnya apresiasi. Nah, sehingga kalau dicampur gitu ya, memiliki diversifikasi banyak negara itu, sehingga bisa mengurangi efek dari exposure dari valuta asing. Itu pembahasan kemarin ya untuk exposure transaksi. Kemudian kalau terkait dengan exposure operasi atau disebut juga exposure ekonomi ini definisinya ya, sebagai seberapa luas nilai perusahaan akan terpengaruh oleh perubahan nilai tukar yang tidak terantisipasi. Setiap perubahan nilai tukar yang diantisipasi telah didiskontokan dan tercermin dalam nilai perusahaan. Ekonomi ini mewakili setiap dampak dari fluktuasi nilai tukar arus kas di masa depan sebuah perusahaan. Jadi gini aja, exposure ekonomi ini lebih terkait nanti dengan
arus kas suatu perusahaan. Arus kas ada arus kas masuk dan arus kas keluar tentunya ya. Nah, bagaimana perusahaan harus menyeimbangkan antara arus kas masuk dengan arus kas keluarnya ini agar perubahan nilai tukar ini resikonya nggak terlalu besar, ya. Karena perubahan dari arus kas ini nantinya akan mempengaruhi dari laba yang didapat oleh perusahaan, ya. Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Kalau arus kas masuknya lebih besar dibandingkan arus kas keluarnya, tentunya akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar ya. Nah, tetapi sebaliknya, misalnya pendapatannya penjualannya lebih kecil daripada biayanya, otomatis labanya juga akan kecil. Nah, laba yang akan kecil ini dengan tadi adanya perubahan, mungkin tadinya pada saat kurs normal aja untungnya bisa $1.000 misalnya. Tapi ternyata dengan adanya apresiasi, depresiasi mengakibatkan perusahaan jadi labanya terpotong, jadi lebih kecil misalnya ya. Nah, dengan laba yang kecil ini, kalau perusahaan nggak bisa maintenance, nggak segera melakukan strategi-strategi untuk memperbaiki kondisi perusahaan, nah bisa jadi ini makin membuat perusahaan makin kecil untungnya, labanya, sehingga dia juga makin lama makin rugi ya. Nah, ini otomatis akan mempengaruhi nilai dari suatu perusahaan ya. Masih ingat nilai perusahaan itu tercermin dalam apa? Ada yang tahu nilai perusahaan? Ini manajemen keuangan. Tujuan perusahaan masih ingat? Jadi lupa semua. Yuk kita discuss. Ingat-ingat materi lainnya. Sebenarnya semua mata kuliah sih saling terkait ya, antara manajemen keuangan, SDM, operasional, ya, pemasaran, semuanya saling terkait. Dan beberapa mata kuliah itu jangan dilupakan ya, karena nanti akan dipakai juga pada mata kuliah lainnya. Jadi tujuan perusahaan adalah memakmurkan dari pemegang saham ya, itu meningkatkan nilai dari si perusahaan ini, nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan ini tercermin dari harga sahamnya. Kalau nilai perusahaan tersebut bagus, ya, investor percaya, dia bisa memberikan misalnya dividen yang tinggi, kemudian harga capital gain-nya saham tersebut juga tinggi kalau dijual, maka biasanya harga sahamnya juga akan tinggi ya. Dan sebaliknya, misalnya kinerja perusahaan tadi buruk, kemudian labanya terus turun, kinerjanya turun ya, sehingga nilai perusahaan juga turun, dan itu diikuti dengan harga saham perusahaan tadi juga turun. Jadi investor udah nggak percaya lagi lah ya terhadap perusahaan tersebut. Nah, ini yang saudara harus diantisipasi ya, jangan sampai dengan perubahan kurs ini akan mengakibatkan nilai perusahaan ini turun. Ya. Oke. Nah, secara formal, eksposur operasi dapat didefinisikan sebagai beberapa besar arus kas operasi perusahaan akan berpengaruh oleh perubahan kurs yang bersifat acak. Nah, jadi kurs itu kan fluktuasinya kadang nggak bisa diprediksi ya, walaupun banyak alat, banyak software, banyak metode untuk memprediksi besarnya kurs, misalnya valuta asing ya. Tapi masih banyak faktor-faktor lainnya yang nggak bisa diprediksi ya, sehingga akan sangat sulit. Tinggal bagaimana perusahaan mengatur strateginya agar perubahan kurs tadi tidak menimbulkan perubahan yang besar lah terhadap arus kas masuk dan keluarnya ya. Oke. Kemudian bagaimana mengelola exposure ekonomi? Nah, pertama, perusahaan perlu menyeimbangkan kuantitas pendapatan yang sensitif terhadap
fluktuasi nilai tukar dengan biaya yang sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar. Tidak mampu mengisolasi perusahaan dari sorry ya, ini bukan PPT Ibu, jadi agak ribet. Tapi Ibu paham maksudnya. Gini, cara mengelola exposure ekonomi itu bisa dilakukan salah satunya dengan menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi dari sisi arus kas masuk harus diseimbangkan dengan arus kas keluarnya. Syukur-syukur arus kas masuknya lebih besar ya, sehingga pendapatannya juga akan lebih besar. Nah, ini semuanya nampak pada laporan keuangan. Biasanya dalam laporan laba rugi perusahaannya. Laporan laba rugi perusahaan, dari situ kita bisa tahu posisi arus kas masuk, arus kas keluarnya, dan berapa laba atau rugi perusahaan tersebut. Ya. Jadi intinya harus bisa menyeimbangkan itu. Posisi pendapatannya dan juga biaya-biayanya. Kemudian perusahaan dapat mengevaluasi proposal restrukturisasi operasi dengan cara membuat proyeksi semua item laporan laba rugi berbasis skenario nilai tukar. Jadi perusahaan selain tadi harus menyeimbangkan arus kas masuk, arus kas keluarnya, perusahaan bisa bikin semacam skenario alternatif apabila misalnya ada apresiasi atau ada depresiasi. Nah, nanti kita akan lebih mudah ini kita pahami dalam contoh kasus yang nanti diberikan ya. Jadi kita bikin alternatif kalau dolar naik misalnya jadi 17.000, bagaimana posisi laporan laba ruginya. Kalau dolar naik jadi 20.000, posisi laba ruginya berubah lagi seperti apa. Nah, itu semuanya dibikin alternatif gitu ya. Strategi yang dilakukan nanti pada posisi mana yang memberikan keuntungan yang paling besar buat perusahaan. Cara mengelolanya. Oke. Nah, kemudian ada atribut exposure ekonomi, arus kas dari operasi dan pembiayaan. Arus kas MNC dapat dibagi menjadi dua, yaitu arus kas operasi atau operating cash flow dan arus kas pembiayaan atau financing cash flow. Jadi intinya di sini ada dua yang harus perhatikan ya. Jadi ada arus kas operasi. Arus kas operasi itu lebih pada operasional perusahaan, ya. Berapa besar penjualannya, kemudian beban-bebannya yang dikeluarkan berapa, gitu. Itu operasional perusahaan. Kalau arus kas pembiayaan ini lebih pada pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaannya. Pembiayaannya, misalnya perusahaan melakukan pinjaman ya, pinjaman berupa hutang ya, hutang jangka panjang. Nah, itu bisa dikatakan perusahaan tadi pembiayaannya dari hutang ya, atau pembiayaannya dari saham misalnya ya, itu juga merupakan sumber pembiayaan. Jadi sumber pembiayaan bisa dari hutang, bisa dari saham ya, atau bisa dari modalnya sendiri. Modalnya sendiri itu dari laba ya. Laba sebagian dibagi sebagai dividen, sebagian lagi sebagai laba ditahan. Laba ditahan ini yang nanti digunakan untuk pengembangan dari perusahaan tersebut. Tapi nanti di sini fokusnya arus kas pembiayaan ini pada hutang, ya. Bagaimana perusahaan yang punya utang ini akan berdampak kalau ada fluktuasi dari nilai tukar. Nah, kalau kita punya utang, tentunya kita kan bayar bunga kan. Nah, bunga ini bagaimana pasti akan mengalami kenaikan dengan adanya apresiasi misalnya. Atau mata uang kita jadi rendah nih, misalnya
Indonesia dengan adanya, kita kan seringkali mengalami depresiasi ya, nilai uang kita sering turun. Sedangkan utang kita banyak banget, ya kan? Utang negara kita banyak banget. Nah, dengan adanya depresiasi, utang kita makin besar, makin gede biaya bunganya yang harus dibayar, pokoknya juga makin besar. Ya. Sehingga pada tahun 98 itu memang krisis ekonomi yang sangat besar. Di banyak bukan hanya negara yang punya utang yang besar, tapi perusahaan-perusahaan swasta juga memiliki utang yang besar. Dan dari dolar yang dari harga waktu itu 2.500, tiba-tiba dolar sampai 20.000, berapa kali lipat coba? 8 kali lipatnya. Nah, sehingga kalau mereka makin banyak utang dalam dolar, otomatis akan makin besar kan utangnya. Nah, 8 kali lipat utangnya yang harus dibayar. Nah, itu akhirnya emang banyak perusahaan yang collab ya, banyak perusahaan yang tutup pada saat itu karena hutangnya semakin besar dan aset-asetnya setelah dijual juga banyak yang nggak mencukupi ya untuk membayar utangnya tersebut ya. Oke, jadi di atribut di exposure ekonomi ini atau operasi ada dua arus kas, yaitu arus kas dari operasinya sendiri dan arus kas dari pembiayaan. Ini ada penjelasannya. Arus cash flow adalah kas yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan berkaitan dengan penerimaan. Ya, penerimaan itu dari penjualan, pengeluaran, dari biaya-biaya ya, pendapatan yang penerimaan dan biaya-biaya. Kas inilah yang menggambarkan bagaimana perusahaan mendapatkan profit dan mengubahnya menjadi kas. Sedangkan financing cash flow adalah kas yang berasal dari kegiatan hutang pihak lain. Nah, financing cash flow ini dikatakan positif jika menerima hutang dan negatif jika membayar hutang. Oke. Perubahan dalam arus kas yang diharapkan dan tidak diharapkan. Exposure operasi ini penting untuk kesehatan jangka panjang sebuah bisnis. Exposure operasi mau tidak mau bersifat subjektif karena tergantung pada estimasi atas perubahan arus kas masa depan yang berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu dan horizon waktu. Dengan demikian, exposure operasional tidak berasal dari proses akuntansi namun berasal dari analisis operasi. Kalau dari proses akuntansi berarti exposure akuntansi. Perubahannya diharapkan dalam nilai tukar mata uang asing bukanlah suatu masalah. Nah, asal itu bisa dikelola dengan baik ya. Tadi menyeimbangkan, kemudian bikin skenario-skenario yang tepat ya. Juga dilengkapi dengan hedging. Itu bisa kalau dikelola dengan baik itu bukan jadi masalah yang besar sebetulnya. Lari. Oke, dari sudut pandang investor, hanya perubahan nilai tukar yang tidak terduga atau pasar valuta asing yang tidak efisien yang akan menyebabkan nilai pasar berubah. Nah, ini merupakan tanggung jawab manajemen ya. Perencanaan untuk exposure operasi adalah tanggung jawab manajemen karena berkaitan dengan interaksi strategi di bidang keuangan, pemasaran, produksi. Ya. Nah, jadi exposure ini tentunya tanggung jawab dari manajemen. Bagaimana si manajer ini harus bisa mengurangi dampak resiko yang diakibatkan karena perubahan nilai tukar. Bisa dilihat dari sisi keuangannya, ya. Kemudian dari pemasarannya, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi dampaknya. Kemudian dari sisi produksinya, ya. Nah, kita akan bahas semua nanti dalam contoh kasus ini. Mengukur dampak dari exposure ekonomi ini, ya ini bisa beberapa lihat dari jangka waktunya, dari jangka pendek. Kalau jangka pendek, otomatis kurang dari setahun ya. Di anggaran operasionalnya biasanya kurang dari 1 tahun. Nah,
laba atau rugi dari adanya perubahan kurs ini agak sulit kalau diantisipasi dalam jangka pendek ya. Ya biasanya sifatnya jangka menengah atau jangka panjang bisa dikelola. Kalau jangka pendek biasanya kan perusahaan sudah bikin komitmen, sudah ada kesepakatan dengan perusahaan koleganya, sehingga hal itu nggak bisa langsung dirubah. Misalnya perusahaan melakukan penjualan atau ekspor ya sebanyak misalnya 1 juta unit. Nah, tiba-tiba ternyata ada apresiasi nih harga mata uangnya di dolarnya atau rupiahnya jadi menurun. Kan perusahaan itu nggak mungkin bisa langsung merubah jumlah unit yang sudah dijualnya ya. Dan juga harganya. Pastinya kan sudah ditentukan di awal. Sehingga kalau jangka pendek hal ini agak sulit untuk diantisipasi gitu ya. Nggak bisa dilakukan perubahan dengan cepat gitu ya. Yang ada biasanya ya sudah menerima apa adanya terhadap perubahan kurs tersebut. Dan jangka pendek perusahaan mungkin tidak mampu menyesuaikan harga dan biaya ya, untuk mencerminkan berbagai realitas kompetitif baru yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Ya, itu karena tadi kesepakatannya biasanya dari awal kan dibikin dan itu nggak mungkin begitu aja dirubah dengan gampang ya kan, sehingga ya perusahaan harus menikmati saja akibatnya atau resiko yang ditimbulkan. Kemudian kalau jangka menengah, kasus equilibrium. Perusahaan harus mampu menyesuaikan harga dan faktor cost dalam perjalanan waktu untuk mempertahankan tingkat cash flow yang diharapkan. Dalam hal ini, mata uang denominasinya, cash flow yang diharapkan tidak sepenting negara-negara di mana cash flow itu berasal. Jadi kalau jangka menengah itu biasanya kan 2 sampai 5 tahun lah ya, itu termasuk yang menengah ya. Nah, kalau di sini perusahaan bisa lebih menyesuaikan. Kasus equilibrium itu berarti perusahaan bisa menyesuaikan perubahan baik harga ataupun biaya yang ditimbulkan karena perubahan dari kurs valuta asing. Dan di sini biasanya dipengaruhi banyak faktor ya, bukan hanya valutanya, perubahan valuta, tapi biasanya ada perubahan faktor-faktor eksternal juga, misalnya ada inflasi, kemudian apalagi suku bunga ya. Nah, dalam kondisi equilibrium ini berarti perusahaan mampu menyesuaikan harga dari produk dan juga biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya, sehingga hal ini nggak terlalu masalah buat perusahaan. Nah, ini kebalikannya kalau kasus disequilibrium, di sini perusahaan nggak bisa menyesuaikan ya, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Misalnya perusahaan nggak mampu menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga perusahaan tetap mengalami kerugian yang terus-menerus. Sehingga labanya makin turun terus, sehingga perusahaannya juga makin anjlok kalau kayak gini. Nah, kemudian yang jangka panjang, dalam hal ini cash flow perusahaan akan dipengaruhi oleh reaksi dari kompetitor yang ada dan calon kompetitor terhadap perubahan nilai tukar dalam kondisi ketidakseimbangan. Perusahaan yang terkena kompetisi internasional akan terekspos terhadap operating exposure valuta asing dalam jangka panjang, di mana pasar valuta asing tidak terus-menerus dalam keseimbangan. Oke, misalnya kalau jangka panjang ini biasanya jangka panjang tuh 5 tahun lah, 5 tahun lebih ya, 5 tahun ke atas lah ya. Nah, ini di sini selain tadi faktor-faktor ada inflasi, ada suku bunga. Nah, ini juga dipengaruhi juga kompetitor. Makin banyak kompetitor yang ada di situ, maka perusahaan semakin harus berusaha ya untuk memenangkan pasar. Semakin berat kan dia harus
mempertahankan perusahaan tadi. Tapi kalau dia bisa, berarti dia masuk perusahaan yang unggul ya, mampu mengalahkan kompetitor, kemudian mampu menyelaraskan perubahan nilai tukar sehingga tidak mengalami penurunan. Nah, inilah perusahaan-perusahaan yang tetap bisa survive biasanya. Dia memiliki nilai perusahaan yang tinggi, dia memiliki saham tuh biasanya dicari orang, harga sahamnya cukup stabil, tinggi gitu ya. Oke. Baik, ilustrasi tentang exposure ini Bu akan berikan contoh, cuma nggak dari PPT ini nggak ada hitung-hitungannya. Ibu close dulu. Ganti. Ya, udah terlihat ya. Ini hasil jepretan dari HP, kemudian tadi Bu kirim ke WA, ternyata kelihatan sih cuma urutannya nggak rapi. Jadi gini, sebentar. Ini contohnya ya. Dari sini kita lebih mudah memahami bagaimana exposure ekonomi atau exposure operasi ini bekerja dalam sebuah perusahaan dan bagaimana strategi perusahaan untuk mengantisipasinya. Ya. Sebentar, soalnya itu. Nah, ini urutannya. Ini ya, ini sebenarnya dari sini nih sebentar. Kita rotate dulu. Ya. Jadi di sini ada perusahaan yang berlokasi di Amerika, ya. Kita melihatnya dari sisi Amerika ya. Jadi ini ada perusahaan AS, namanya Madison. Itu perusahaan multinasional yang melakukan perdagangan. Selain di Amerika, dia juga melakukan perdagangan bisnisnya di Kanada. Ya. Nah, penjualan di Amerika didominasi dolar Amerika. Sementara penjualan di Kanada didominasi dolar Kanada. Nah, ini adalah contoh bentuk laporan laba ruginya ya. Jadi ini untuk ini kolom 2 ini adalah laba rugi, gambar laba rugi perusahaan yang beroperasi di Amerikanya. Kemudian yang kolom 3 ini laba rugi yang perusahaan yang di Kanada. Ya. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu, dolar Kanada ini mengalami apresiasi. Jadi dia meningkat, dolar Kanadanya mengalami apresiasi, dan sebaliknya dolar Amerikanya mengalami depresiasi, penurunan. Oke, kalau terjadi depresiasi dolar, bagaimana penjualan biasanya untuk produk-produk Amerikanya? Kira-kira meningkat atau menurun? Ya, kayaknya pernah Ibu berikan tugas ya mengenai hal ini yang mempengaruhi kurs gitu waktu itu ya. Nah, kalau ada depresiasi dolarnya Amerika, nah perusahaan Amerika tersebut produknya bagaimana? Biasanya penjualannya naik atau turun? Kan dengan adanya depresiasi otomatis nilai uangnya turun.
nilai uang turun, maka harga produknya juga jadi murah, lebih murah, kan? Nah, kalau harga lebih murah kan pasti konsumen biasanya lebih interest untuk membeli. Harganya lebih murah, orang jadi lebih banyak beli, sehingga penjualannya juga akan meningkat. Ya. Oke, ini posisi awalnya, kemudian kita ke ininya dulu. Ya, muter-muter lagi ya. Oke, ini posisi beberapa skenario bila dolar Kanadanya meningkat. Kira-kira dolar Kanada akan meningkat mengalami apresiasi menjadi 0,75, kemudian 0,80 dan 0,85. Ini beberapa alternatif ya, kemungkinan ini akan terjadi. Nah, perkiraan penjualannya yang dalam dolar Amerika, kalau pas dolar Kanadanya terapresiasi ya, menjadi 0,75, maka penjualannya 300. Nah, kalau dia naik lagi 0,8, penjualannya meningkat. Ya. Karena harganya kan jadi lebih murah produk-produk Amerika tersebut. Sehingga baik di Amerika maupun di Kanada penjualannya akan meningkat. Ya. Nah, ini apalin dulu angkanya ya, karena nanti aku akan pindah ke halaman berikutnya. Ini 0,75 penjualan 300, 0,8 penjualan 304, 0,85 penjualannya 307, jadi meningkat. Semakin dolar Kanadanya meningkat dan dolar Amerika yang menurun, maka penjualan meningkat. Oke, back ke sini tadi. Baik, kita lihat di pasar Amerika dulu. Pasar Amerika penjualannya tadi 304, ini dalam juta ya, dalam juta. Jadi 304 penjualannya, harga pokok penjualannya 50, sehingga laba kotor itu penjualan dikurangi harga pokok. Laba kotor 254. Kemudian ada beban-beban operasi. Beban operasi ada biaya tetap tentunya biaya yang jumlahnya tetap ya dalam skala tertentu. Kemudian ada biaya tetapnya 30, biaya variabelnya sekian 30,72, sehingga total biayanya adalah 60,72. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax, sebesar 193,28. Beban bunganya 3 juta. Jadi perusahaan memiliki hutang yang harus dibayar bunganya sebesar 3 juta. Sehingga EBT-nya, earning before tax-nya 190,28 dolar. Itu untuk di pasar Amerika. Ya. Ini kondisi ketika belum ada perubahan valuta asing. Kalau ini posisi di pasar Kanada. Penjualannya 4 dolar Kanada. 4 ini 4 juta ya. Harga pokok penjualannya, jadi harga pokoknya sangat tinggi di sana. Kemudian laba kotornya minus, beban operasinya nggak ada, karena kemungkinan perusahaan ini bebannya lebih dihitungnya di induknya. Atau pembuatannya mungkin di sini ya, pembuatannya di Amerika, jadi di sana hanya penjualannya. Kemudian laba sebelum bunganya, EBIT-nya minus 196, beban bunga, jadi perusahaan Madison ini dia juga punya utang dari pasar di Kanada. Dan dia harus bayar tiap beban bunganya 10 dolar Kanada, sehingga EBIT-nya negatif minus 206. Ini untuk posisi di pasar Kanada dan pasar Amerika sebelum terjadi apresiasi dari dolar Kanada tadi ya. Oke, sekarang kita mau lihat posisi setelah ada
perubahan valuta. Pusing ya ngebolak-balik. Oke. Nah, ini ada beberapa skenario tadi ketika dolarnya Kanada 0,75, 0,80 dan 0,85. Nah, kita ke penjualannya dulu. Jadi penjualan untuk AS dari ketahui ya tadi ya dari soal ada di posisi 300, 304 dan 307. Kemudian di Kanada tadi kan penjualannya 4 ya, 4 dolar Kanada. Kemudian kita harus bikin dia dalam dolar. Kita rubah dia dalam dolar. Nah, kita kalikan kursnya 0,75 kali 4. Demikian juga ini 0,8 kali 4 sama 3,2, 0,85 kali 4, 3,4. Sehingga totalnya kita bisa lihat penjualannya 303, 307, 310. Nah, dari sini terlihat bahwa dengan adanya apresiasi dari dolar Kanada ini akan meningkatkan penjualannya. Ya kan? Penjualannya naik nih. Karena harga barang-barang jadi lebih murah. Ya, itu dilihat dari penjualannya. Kemudian kita lihat dari harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya nggak berubah ya. Untuk di Amerika, pasar Amerika, karena dia nggak terpengaruh dengan adanya apresiasi dolar Kanada, sehingga dia tetap 50. Ya. Nah, yang berubah adalah yang HPP-nya perusahaan yang pasar di Kanada. Sesuaikan dengan kursnya yang berlaku. Ini 200 dari ini tadi ya, di soal tadi ya. Ini ya, 200. Termuter jadi kucing. Oke, 200. Kemudian ini sama, semuanya dikalikan dengan kursnya yang berlaku. Sehingga ketemu totalnya 200, 210, 220. Nah, dari sini apa yang bisa terlihat? Terlihat bahwa ternyata harga pokok penjualan juga jadi meningkat dengan adanya perubahan kurs ini. Ya, dari 200, 210 sampai 220. Sehingga dari sini kita bisa cari laba kotornya. Laba kotor dicari dari penjualan, total penjualan kurangi total HPP. Diperoleh laba kotornya sekian, 103, yang ini 97,2, 90,4. Nah, di sini sangat terlihat ternyata laba perusahaan jadi turun ya. Tidak adanya apresiasi, semakin besar, semakin tinggi apresiasinya, laba perusahaan makin kecil. Ada penjualannya naik ya, penjualan naik, tapi ternyata harga APP-nya kenaikannya lebih tinggi daripada penjualannya. Nah, sehingga laba kotornya juga jadi kecil, makin kecil. Demikian juga beban operasinya. Jadi beban operasinya untuk di Amerika, tadi bebannya cuma di Amerika ya, kalau yang di Kanada nggak ada beban operasi. Untuk beban tetapnya tetap 30. Nah, untuk beban variabelnya, biaya variabelnya mengikuti banyaknya penjualan. Di sini ada klausul 10% dari penjualan total. Jadi biaya variabelnya 10% dari penjualan total. Di sini penjualan 303, 10%-nya berarti 30,3. Sini 30,7 berarti 30,72 dan seterusnya ya. Itu biaya variabel. Jadi biaya variabelnya meningkat karena penjualannya meningkat. Ya. Nah, terus kita hitung lagi EBIT. EBIT-nya earning before interest and tax ini diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan beban operasi.
EBIT-nya ternyata makin kecil juga. Ya. Jadi semakin apresiasinya semakin tinggi, akan makin menggerus laba perusahaan, makin kecil laba perusahaan. Ya. Oke. Lanjut ke beban bunga. Perusahaan Amerika tadi punya utang 3 juta dan dia akan tetap ya, nggak berubah. Ya, ada apresiasi ini. Yang berubah adalah pinjaman yang dipinjam dari Kanada. Beban bunganya tadi utangnya 10, beban bunganya tinggal dikalikan aja ya. Kalikan kursnya ini. Nah, ternyata di sini terlihat juga nih, ternyata beban bunganya makin gede juga yang harus dibayar. Kan? Jadi dengan adanya apresiasi, beban bunga yang harus dibayar juga makin tinggi. Sehingga di akhir kita bisa cari labanya sebelum pajak, earning before tax-nya pada posisi 0,75 kursnya yaitu 32,2. Kemudian makin turun 25,48, makin turun lagi, semakin apresiasi makin turun lagi. Labanya cuma 17,8. Nah, dari sini kan berarti ini suatu permasalahan kan? Permasalahan bagaimana perusahaan ternyata dengan beberapa skenario kenaikan dari dolar Kanada ini makin menggerus laba perusahaan. Bukan hanya perusahaan yang ada di Kanada, tapi perusahaan yang di Amerika juga ikut tergerus labanya. Karena kita nggak cuma melihat anak ya di sini, nggak cuma melihat anak perusahaan, tapi perusahaan secara keseluruhan. Jadi nilai perusahaan itu tidak dilihat dari induknya, tidak dilihat dari anak-anaknya, tapi dilihat dari keseluruhan perusahaan tersebut, induk dan anaknya. Nah, di sini terlihat dengan adanya apresiasi terhadap dolar Kanada ini akan menurunkan laba perusahaan. Nah, inilah yang harus dikelola ya oleh manajemen, bagaimana jangan sampai hal ini terjadi terus-menerus, harus dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Oh ya, ini ada yang perlu jelaskan tadi terkait dengan arus kas. Tadi ada dua ya, arus kas operasional dan arus kas pembiayaan, financing cash flow. Nah, dari laba rugi ini terlihat nih, kalau operasional, arus kas operasional itu terlihat sampai di EBIT ini. Jadi ada penjualan, ada HPP, ada beban, sampai earning before interest and tax. Nah, ini semua adalah operasional perusahaan ya. Sedangkan untuk arus kas pembiayaan atau financing itu terlihat di beban bunganya ini. Pembiayaan. Jadi pembiayaannya di sini kemudian ini dari hutang. Perusahaan harus bayar bunga. Dengan adanya apresiasi ini mengakibatkan bunga yang harus dibayar dengan lebih tinggi. Nah, ini adalah arus kas pembiayaan ya. Jadi ada dua dalam di exposure ekonomi ini ada dua yang akan mengalami perubahan, yaitu arus kas dari operasional dan arus kas dari pembiayaan. Gitu ya. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan nih perusahaan agar kejadian ini nggak semakin terus-menerus menurunkan laba perusahaan sehingga nanti investor juga makin rugi ya, mereka nggak mau nilai perusahaan makin turun nih. Oke, kita lihat penyelesaian berikutnya, ini sama dengan di atas. Oke, di sini ada beberapa skenario yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengelola exposure ekonomi ini agar jangan sampai perusahaan terus mengalami kerugian. Jadi tadi ada beberapa, tadi di PPT yang teori sudah disampaikan, ini bisa dilakukan dengan tadi menyeimbangkan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Ya. Itu salah satunya dengan menyeimbangkan. Kedua, membuat skenario-skenario seperti ini contohnya ya, kita bikin beberapa skenario-skenario yang nanti dari sini kita bisa memilih skenario mana yang memberikan keuntungan yang paling besar, skenario mana yang paling bagus.
ya, yang menghasilkan earning before tax-nya yang paling gede. Ya, nanti kita comparison, setelah kita rubah nanti beberapa strategi di dalamnya. Baik, kita mulai dari yang skenario nilai tukar Kanada 0,75. Di sini ada, ini struktur awal. Struktur awal itu yang awal yang tadi depan ini ya, yang Ibu jelaskan ini ya. Jadi belum ada perubahan, jadi belum ada strategi yang dilakukan perusahaan. Yang terjadi hanya begitu aja ya. Ternyata tadi kalau nggak ada strategi apa-apa, perusahaan bisa rugi, bisa menurun, jadi 32,2. Nah, sekarang perusahaan mencoba untuk merubah strateginya. Strategi yang pertama, perusahaan di penjualan ini. Nah, perusahaan bisa meningkatkan penjualannya nih. Terutama penjualan yang di pasar Kanada. Karena di Kanada uangnya mengalami apresiasi, sehingga nilai uang dia kan jadi tinggi. Harga produk Amerika jadi rendah. Sehingga mereka menganggap barang-barangnya yang dijual di Amerika ini jadi murah. Sehingga mereka bisa beli lebih banyak lagi. Nah, ini yang jadi sasaran strategi perusahaan, yaitu meningkatkan penjualannya. Ya. Penjualannya ditingkatkan dari yang tadinya 4 ya, ditingkatkan jadi 20. Tingkatannya 16 dolar Kanada. Nah, ini harus dikalikan dengan didolarkan. Sehingga yang dari 3 jadi 15. Oke. Di sini total penjualannya meningkat ya, jadi 15, 315. Terus itu dari sisi penjualannya, yaitu meningkatkan penjualan di pasar Kanada. Nah, demikian juga untuk yang strategi ke sini sama ya, semuanya dinaikkan penjualannya. Cuman dengan kurs yang berbeda. Penjualannya sama sih jumlah ininya, 20. Cuman hasilnya beda karena kursnya beda ya. Oke. Terus strategi berikutnya, perusahaan bisa menurunkan harga pokok penjualannya. Ya, karena ini merupakan beban juga kan. Nah, sehingga meningkatkan penjualan harus diiringi dengan penurunan bebannya. Terutama beban-beban yang terkait dengan dolar, pembayaran dalam dolar Kanada. Misal di sini bebannya yang tadinya 200 dolar, misalnya ini untuk pembelian bahan baku ya. Jadi bahan bakunya yang diperlukan tadinya 200. Nah, perusahaan mencoba untuk merubah strateginya. Jadi bahan bakunya bukan beli di Kanada, tapi bahan bakunya dirubah lebih banyak belinya di Amerika, produknya dia sendiri dari negaranya sendiri. Sehingga di sini dari yang 200 turun menjadi 100 ya. Kemudian dikurskan ke dolar. Nah, akibatnya karena belinya di Kanada diturunin, akibatnya penggunaan produk bahan baku di Amerika meningkat. Yang tadinya 50 menjadi naik menjadi berapa nih? 140, jadi naik 90 dolar Amerika. Ya. Ini strategi kedua yaitu lebih banyak menggunakan produk bahan baku dalam negeri. Demikian juga ke sini sama ya. Tinggal disesuaikan dengan kursnya. Oke, akhirnya di sini dapat laba kotornya 103 dan 100 kalau pakai
strategi yang baru. Kemudian dari beban operasi. Beban operasi ini beban tetapnya meningkat dari 30 jadi 32 di Amerika. Tadi beban operasi cuma ada di Amerika ya. Bebannya meningkat dari 30 jadi 32. Nah, disampaikan di sini 2 jutanya ini peningkatan yaitu untuk biaya pemasaran. Jadi kalau di Kanada tadi kan meningkatkan penjualannya cukup signifikan tuh. Dari 4 menjadi 20 juta. Dari 4 juta jadi 20 juta. Nah, tentunya dengan peningkatan penjualan ini harus diiringi juga dengan promosi ya, promosi iklan gitu kan, pengenalan produk kepada konsumen. Itu semuanya kan tentunya perlu biaya, perlu dana. Iklannya, perlu bayar iklan. Nah, itu semua masuk ke biaya tetap. Sehingga biaya tetapnya di sini meningkat nih. Jadi peningkatan 2 juta ini lebih pada biaya pemasaran. Ya. Ke sininya sama, tinggal disesuaikan. Oke, nah dari sini kemudian didapatkan EBIT-nya tadinya sekian menjadi sekian dengan perubahan. Masih kecil ya EBIT-nya. Nah, di sini juga disesuaikan. Kemudian itu dari sisi beban operasi. Kemudian dari sisi beban bunganya. Tadi dari sisi arus kas operasional ya. Sekarang dari sisi arus kas pembiayaan atau financingnya. Perusahaan juga melakukan strategi yaitu mengurangi pinjaman yang menggunakan valuta dolar Kanada. Ya, jadi pinjamannya lebih dialihkan penggunaan lokal Amerika sendiri. Sehingga beban bunga yang dibayar jadi lebih murah ya. Nah, di sini terlihat yang tadinya perusahaan itu pinjam 10 juta, kemudian dikurangi. Hanya pinjam separuhnya aja 5 juta. Dan pinjamannya dialihkan ke negaranya sendiri. Sehingga yang tadinya cuma pinjam 3 juta, bunganya sekarang jadi pinjam, bunga yang harus dibayar jadi 7 juta. Nah, tadi strateginya dirubah, lebih banyak menggunakan hutang lokal daripada hutang yang luar. Sehingga perubahan EBT-nya, earning before tax-nya bisa terlihat sebelumnya 32, kemudian jadi 25,75. Kecil ya. Kecil. Nah, ini skenario pertama. Kita compare dengan skenario kedua. Labanya sekian, sekian. Udah mendekati ya, udah mendekati perubahan apa sama antara antara apa arus kas masuk dan arus kas keluarnya. Nah, kemudian di skenario ketiga nih, baru mulai terlihat perusahaan dengan strategi ini mendapatkan keuntungan. Skenario ketiga tadi dengan nilai dolar Kanada 0,85. Di sini terlihat EBT-nya kalau tanpa skenario dia 17,86. Ternyata dengan beberapa strategi yang dilakukan tadi mampu justru perusahaan mampu meningkatkan EBT-nya, labanya menjadi 23,35. Nah, jadi justru makin naik ya. Jadi perusahaan harus bisa nih mengelola exposure operasinya ini dengan beberapa strategi tadi, dengan beberapa skenario. Sehingga dari sini kita bisa melihat ternyata dari skenario ketiga ini perusahaan baru bisa dikatakan mampu mengelola resiko operasional ini dengan baik ya. Tadi dari sisi penjualannya ditingkatkan yang di Kanada, kemudian dari strategi berikutnya mengurangi penggunaan bahan baku
asing ya, bahan bakunya lebih digunakan bahan baku lokal. Nah, selain itu juga pastinya akan menguntungkan produk lokal juga ya, produk-produk lokal, pengusaha-pengusaha lokal yang digunakan bahan bakunya juga jadi meningkat. Dan itu nggak ada hitungan di sini, hitungan lainnya, ya, efek lainnya yang ditimbulkan. Kemudian beban operasinya juga dipindah. Beban operasinya tadi meningkat ya karena adanya iklan. Harus dilakukan iklan yang cukup masif ya, intens, karena ini cukup tinggi kenaikan penjualan yang diharapkannya. Sampai 3 kali lipat ya penjualan yang dilakukan peningkatannya. Kemudian dari sisi beban bunganya, perusahaan melakukan strategi yaitu merubah pinjamannya dari yang pinjam di Kanada menjadi pinjam di Amerika. Nah, itu beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan dan beberapa skenario yang coba digambarkan sehingga dari ini semua perusahaan dapat memilih, dapat mengelola ya resiko operasional dengan baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Semoga masih menyimak, nggak ketiduran. Kemudian bisa dipahami ya. Ibu, Maria mau nanya Bu. Ya. Ibu, tadi kan yang ini loh Bu, yang strategi yang pertama ini loh, yang untuk yang harga pokok penjualan Bu, itu kan dia turunin ya Bu, yang Kanada itu jadi $100 ya Bu. Mm-hmm. Ya, itu kan tadi ada peningkatan ya Bu di Amerikanya itu yang dari 50 jadi 140 Bu. Iya, oh ini ya. Nah, iya Ibu, itu ada di soal atau dia pakai perhitungan Ada di lagi Bu? soal, ada di soal. Oh iya, Ada jadi soal Maria nanti tadi Bu sempat share. bingung. Oh ternyata ada soalnya. Ada soalnya Oke nanti Bu Ibu. share ya. Oh iya Soal baik. berikut hitung-hitungannya buat dibaca-baca lagi pelajari. Jadi kan tadi perubahan penggunaan bahan baku kan dikurangi tuh yang penggunaan di sana beli di Kanada sehingga dialihkan di Amerika. Nah, otomatis dia meningkat. Oh Nah, iya Ibu. Bu, peningkatannya itu berarti ada ini di soal. Bu, berarti ini dia secara nggak langsung mempengaruhi yang di Amerika dong Bu. Iya, betul. Di Amerika jadi banyak. Beli bahan bakunya kan Iya, pindah ke Amerika. iya jadinya harganya juga jadi lebih mahal gitu ya Bu. Kalau harganya di Amerika nggak berubah penggunaannya. Kan dia eh, yang mengalami apresiasi kan di Kanadanya. Sehingga kalau untuk di Amerika sendiri harganya tetap lah. Yang berubah karena jumlah kuantitinya jadi lebih banyak, otomatis jadi harganya juga jadi makin besar. Oh iya iya baik Ibu. Ya kan? Iya Bu. Begitupun dengan beban operasi ya Bu. Itu juga ada di soal ya Bu. Ya, beban operasi ini juga ada di soal. Yang Oh dari ya. 30 jadi 32 ya. 32. Ya, Iya jadi Bu. peningkatannya ini untuk biaya-biaya pemasaran. Kalau Oke yang deh Ibu. variabel ini udah ada ini ya 10% dari penjualan. Berarti biaya variabelnya 10% dari ini. Oh Ya, 10% dari yang hasilnya itu ya Bu. 10% Oke. dari penjualannya ya. Iya iya Bu. Oke deh Bu. Makasih Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nanti Bu berikan contoh soalnya bisa berlatihan ya. Sama kayak kemarin paling Ibu beda yang angkanya doang. Ibu mau tanya Bu, Ya. kan ini kita ngelihatnya sisi perusahaan Amerika ya Bu, itu Amerikanya itu yang terdepresiasi. Nah kalau misalnya Amerikanya itu yang terapresiasi, berarti kita nggak usah ngitung lagi gitu Bu, strateginya, atau gimana Bu? Kalau dihitung lagi ulang, disesuaikan juga.
Oh, disesuaikan. Kalau apresiasi berarti apa yang terjadi kalau apresiasi? Kalau terjadi apresiasi Mata uang Amerika yang jadi lebih mahal. baik, mahal. Kalau lebih mahal berarti mempengaruhi kemananya? Penjualannya? Iya, penjualan jadi kecil, turun. Oh iya. Ya kan? Jadi harus dirubah juga. Kemudian kalau turun berarti kan penjualannya jadi lebih kecil. Nah, kemudian penggunaan bahan pokoknya juga kalau beli di Amerika jadi lebih mahal. Bisa jadi beli di Kanada lebih murah. Ya enggak? Jadi otomatis mungkin beli di Kanada aja deh lebih murah gitu kan. Jadi lebih digedein di sana. Beban operasinya jadi gitu. Kalau beban operasinya pasti jadi naik ya. Tadi beban operasi kebetulan di Amerika semua, sehingga kalau terjadi apresiasi lebih tinggi semua, lebih apa? Beban-bebannya makin gede semua di sini. Beban bunganya juga begitu. Beban bunganya berarti beban bunga di Amerika jadi lebih tinggi. Mungkin perusahaan ini akan lebih banyak minjemnya ke Kanada, sehingga uang lebih banyak lari ke luar ya. Ini makin berat, lebih berat sebenarnya kalau terjadi penguatan justru ya, apresiasi. Jadi disesuaikan dengan kondisinya ya, kondisi apresiasi, depresiasinya gitu ya. Sebenarnya kalian bisa baca yang buku Ibu nggak kurang lengkap. Ini Ibu pakai referensi yang Jeff Madura. Itu lengkap banget. Cuma nggak ngerti PDF-nya ada atau tidak ya. Jadi dia sangat rinci ngejelasinnya enak gitu. Kalau depresiasi kayak apa, kalau apresiasi kayak apa, ya seperti itu.